kita udah bercerita nih tentang tentang per OKP tadi. Nah, tentang perempuan ataupun kaderisasi yang ada di pada tempat kakak-kakak. Kita bercerita lagi nih tentang perempuan. Pasti pandangan dari kakak-kakak semua itu tentang perempuan itu pasti banyak nih gitu ya kan. Udah sangat ingin diluapkan ya. Jadi jadi saya ingin awal ingin bertanya nih kepada kakak-kakak gitu ya kan. Perempuan itu apa sih? Mungkin dari Kak Tasya. Boleh minum nih. Oh ya, silakan minum kalau ingin minum gitu ya kan, mau makan silakan. Ini perempuan Ya lingkupannya umum terserah aja. umum aja. Kalau menurut aku perempuan itu luar biasa sih kayak gitu. Karena tanpa perempuan nggak akan ada penerus-penerus, tidak akan ada kita kayak gitu. Ya bukan mau sombong kayak gitu kan. Harus gini dong. Iya. Harus gini dong. Jadi kayak Gini dong. memang wanita itu sangat dibutuhkan, sangat luar biasa kayak gitu kan. Nah, kayak terkhusus lah kita berbicara tentang organisasi ya. Saya lihat karena tadi memang banyak perempuan dengan segala perjuangan juga memperjuangkan organisasi ini terus berjalan. Ya tadi kami perempuan ini harus tetap kuat kayak gitu. Baik itu harus misalnya ada diskusi harus pulang malam terus harus saling topang menopang, saling dukung mendukung. Terus yang kenapa juga sangat luar biasanya perempuan ini sering tadi kalau mengenai pelecehan dia sering korban nih yang dilecehkan, tapi dia juga sebagai dituduh, dijadikan pelaku, terus disalahkan, terus dia harus dia harus bangkit lagi, harus jalan lagi dan kayak harus melanjutin hidupnya kayak gitu kan. Jadi menurut aku luar biasa banget sih kalau dari mindset aku tuh kalau perempuan kayak gitu dengan segala tekanan-tekanan yang ada kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Kak Tasya. Mungkin kalau dari Kak Vega pandangan kakak tentang perempuan itu gimana sih? Oke, mungkin makna perempuan ini sangat mendalam ya, karena kita sendiri perempuan. Bukan berarti kalau kita terkadang bicara perempuan itu yang baik-baik, pasti dibilangnya kita membela diri kita sendiri kan gitu. Jadi mungkin saya lebih ke arah sesuai pepatah sih kayak gini ya, yang saya dengar gitu. Majunya suatu negara itu tergantung perempuannya, dan hancurnya suatu negara itu juga tergantung perempuan. Nah, jadi kita nih selaku perempuan berpikirnya kita mau memajukan atau menghancurkan gitu kan. Jadi tergantung individual kita juga gitu. Kita nggak bisa, walaupun kita berada dalam lingkup yang besar, kita nggak akan bisa merangkul orang-orang di sana. Kalau mereka kan semuanya kita nggak sepemikiran gitu kan. Oh kita nih aktif, teman kita nggak aktif, gimana nih teman kita yang aktif ngajak ke teman kita yang nggak aktif, belum tentu berhasil ya, belum tentu berhasil kalau menurut saya gitu. Jadi lebih ke arah makna perempuan tuh ya sesuai kita, karena kita perempuan ya, karena menurut saya itu perempuan itu istimewa gitu. Kalau nggak sesuai kalau nggak ada perempuan nggak akan ada the next generation ya. Gitu. Jadi kalau untuk terkait kemajuan segala sesuatu itu juga tergantung perempuannya, tapi perempuannya yang bagaimana dulu gitu. Nah di sini kita bisa nih merangkul kawan-kawan gitu, merubah mindset kawan-kawan terhadap perempuan gitu. Oh dia nih seorang aktivis, namun dia nggak baik nih perempuan nih, dia keluar malam gitu, diskusi pulangnya jam berapa tuh. Padahal di satu sisi kita apa yang kita kerjakan, yaitu yang kalau nggak memikirkan negara kita nggak akan mau kayak gini ya gitu. Salah satunya itu kita bicara negara yang luar, yang bukan maksudnya gitu kok. Kita berusaha merubah mindset orang di luar gitu. Nggak semua aktivis perempuan itu adalah perempuan malam atau perempuan apa yang disebutnya. Wah, di sini kita bicara yang positifnya gitu kan. Perempuan nih aktivis ini, coba deh dia tuh berarti dia mempunyai skill kalau menurut saya gitu. Dia bisa membagi waktu, tergantung manajemennya lagi ya gitu. Ini saya sengaja nih bicarakan lebih ke arah aktivis ya, karena banyak pandangan orang di luar sana tentang aktivis perempuan gitu kan. Tapi coba dipikir kembali gitu, siapa sih yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat atau lebih ke arah yang perempuan? Siapa sih yang akan berani bicara di depan
wakil rakyat atau di depan siapapun kalau nggak seorang aktivis perempuan. Saya nggak yakin kalau orang di luar kata aktivis perempuan dia dengan beraninya berdiri di depan wakil rakyat, saya nggak yakin. Kita pun berada di titik sampai detik ini tuh mungkin karena kita udah belajar dari nol ya, maksud saya Panjang tuh juga ya proses. udah panjang juga prosesnya gitu. Jadi kita pun diskusi pun malam-malam, kita kan membicarakan hal-hal yang gimana nih perempuan nih harus gini. Kita tuh ya terkadang kita nggak boleh juga mikir kita harus lebih hebat daripada laki-laki, enggak ya gitu, tapi lebih ke arah kita nih gimana caranya yang isu-isu tentang perempuan ini bisa berkurang lah. Kalau hilang tuh nggak akan bisa hilang, tapi lebih ke arah berkurang. Ya kalau menurut saya sih, saya pernah menyampaikan juga kepada kawan-kawan yang perempuan lain, kalau menurut saya tipsnya ya dengan cara kita aktif begini. Kalau kita aktif dalam hal-hal yang positif, insya Allah ini adalah hal positif kalau menurut saya ya gitu. Jadi insya Allah isu-isu ataupun kejadian-kejadian yang menimpa perempuan itu akan berkurang. Karena kita sibuk dengan dunia yang seperti ini gitu. Kalau contohnya kita sibuk dengan dunia-dunia yang lain, mau jadi apa gitu? Tidak Maka punya kesibukan mungkin. iya, atau tidak punya kesibukan gitu. Nah, jadi tergantung perempuannya gitu. Kita yang bagian memajukan atau kita bagian menghancurkan gitu. Mungkin itu jawaban singkat atau panjangnya. Terima Dikembalikan kasih kepada ya. moderator. Terima kasih Kak Vega. Berarti perempuan menurut kakak tuh karena ada kata pepatah tadi ya, kalau ingin memajukan boleh, kalau ingin menghancurkan juga boleh ya kan. Itu tergantung daripada perempuan itu sendiri maunya ke arah mana, menghancurkan atau menghidupkan, mungkin menghidupkan kembali ataupun menghancurkan ataupun memajukan ya. Mungkin itu dari Kak Vega ya. Kalau Kak Osi gimana nih pendapatnya tentang perempuan itu sendiri gitu? Menarik terkait yang telah disampaikan oleh Ketum Vega, Ketum Tasya. Kayaknya perempuan ini emang gak akan ada habisnya. Kalau saya menganalogikan perempuan itu ibarat bunga mawar, yang mana dikala dia lagi mekar, orang berbondong-bondong untuk menciumnya, aroma harumnya. Di saat dia telah gugur, orang juga pergi meninggalkannya. Nggak ada keindahan yang ingin dilihat lagi dalam sebuah bunga, sebatang bunga, setangkai bunga itu. Tapi itulah diibaratkan dari perempuan. Dikala perempuan itu tak kenal dia, maaf ya, alim, dia itu rajin ke masjid, rajin beribadah, misalnya dia rajin ke gereja. Tapi di saat ada satu kesalahannya, dan terkadang bukan maksud saya ini perempuan ya, ingin membela kaum perempuan juga, tetapi kita belum tentu kesalahan itu murni dari perempuannya. Namun di masyarakat pun dia telah dijudge perempuan yang tidak baik. Dia itu perempuan yang tidak benar. Apa tuh perempuan tuh? Didikan orang tuanya. Terkadang itu kenanya ke didikan orang tua kita. Orang tua kita sebagai kaum-kaum perempuan kenanya. Nah, bunga mawar itu ada durinya. Di saat dia telah gugur, walaupun dia telah berkuat, telah berusaha mempertahankan misal dari perempuan harga dirinya tadi, tetapi emang ya ada suatu pihak yang membuat dia itu tidak bisa bertahan dalam keteguhannya. Di saat itu disalahkan siapa? Perempuan. Apa perempuan seperti ini? Kalau di kampungku ada namanya itu bala. Membawa bala dia. Dia gitu membuat bala gitu. Padahal kita tuh, di saat kita memandang di sisi perempuannya, kita harus memandang di sisi laki-lakinya juga. Ya enggak ketua? Jadi enggak bisa semua segala sesuatu dilimpahkan sepenuhnya kepada perempuan. Jadi kita pun sebagai perempuan juga harus bisa mempertahankan harga diri kita. Dan saya sendiri pribadi pun, maaf ya, saya merupakan seorang korban dari pelecehan. Dan itu disadarinya pas udah SMP. Pas kita udah belajar apa itu dari pelecehan-pelecehan itu. Iya, baru tahu kalau kita itu korban dan pelakunya orang terdekat kita. Dan gak mungkin kita itu mau bilang orang tua juga gimana, mau bilang orang tua orang itu juga gimana. Kita gak ada bukti.
itulah sejak dini mungkin kalau bisa kita tuh emang harus ke anak-anak, edukasilah seks itu sedini mungkin. Jangan sampai pas dia udah remaja, dia udah paham mengenai apa-apa saja yang tidak boleh, dia baru tahu gitu. Iya, trauma. Kalau pengalaman pribadi itu saya meyakini bahwasanya orang yang kena pelecehan itu traumanya itu sampai mati. Saya yakin. Walaupun kita berusaha menyibukkan diri, ya, maaf ya keluar dari konteks. Walaupun kita berusaha untuk menyibukkan diri, tetapi kita di saat kita sendiri, nantinya kita akan muncul lagi trauma itu. Dan disayangkan loh, yang berlaku seperti itu yang memakai embel-embel ustadz, memakai embel-embel paham agama. Kalau saya pribadi serius, saya sangat tidak respect sama yang namanya ustadz, sama yang namanya sok-sok jadi pemuka agama. Saya nggak respect. Mungkin emang tidak semua, cuman dari beberapa oknum itu, oknum tadi itu, jadilah kalau bagi saya pribadi, kenalah semuanya. Saya nggak peduli siapa dia, oh ustadz ya nggak apa-apa. Ya mengecam keras yang namanya ustadz tadi itu. Itu bagi saya, tidak bagi perempuan lainnya. Untuk itulah, ayolah kita bersama-sama mengedukasi seks itu sejak dini gitu. Mungkin itu merupakan hal yang tabu bagi masyarakat yang masih tinggal jauh dari perkotaan. Tetapi itu sangatlah diperlukan. Kalau kita selidiki mungkin banyak korban pelecehan seksual di perkampungan itu. Tetapi mereka nggak tahu itu tuh, iya nggak terekspos ya. Orang tuh ya ke masjid tiap hari, jadi imam, azan. Dia itu ngumpulin pahala, tapi saya nggak tahu. Ya itulah faktanya gitu. Dan saya pun tidak ada orang yang bilang, ya makanya jadi perempuan tuh kalau pakaian tuh hati-hati, pakaian tuh jangan yang ngetat-ngetat, jangan yang terbuka-terbuka. Emang dia berpakaian patuh untuk kalian? Enggak juga kan? Kita ada yang namanya HAM, hak asasi manusia. Dan yang kita HAM, kita punya hak untuk berpakaian seperti apapun. Mungkin kita tinggal di Minangkabau, otomatis itu tidaklah suatu hal yang tabu lah melihat orang keluar pakai celana pendek, rok mini. Tapi kalau bisa, ayolah kita yang sebagai perempuan lebih jaga diri kita dan marilah kita bersama-sama mengedukasi teman-teman semua yang lainnya. Walaupun kita dianggap sok aktivis lah, sok punya jiwa kemanusiaan lah. Tetapi nggak apa-apa, biarin kata orang itu. Tapi marilah kita sama-sama. Begitu sih. Perempuan itu adalah ibarat bunga mawar. Gimana sih kondisi perempuan saat ini dari anak-anak dan remaja? Ini mungkin dari Kak Gita gimana Kak? Jadi ini ya, bagaimana tentang kondisi perempuan hari ini, baik itu mungkin dari anak-anak, remaja dan juga dewasa hari ini kira-kira. Nah itu benar ya, kalau tadi udah sangat panjang lebar sekali, saya sangat tersentuh sekali Osi ya, itu jauh-jauh kita bicara di Indonesia, ini ada kita sendiri dan juga bahkan rekan kita sendiri yang mengalami itu gitu. Dan saya sangat apresiasi sekali ya kepada perempuan yang bisa speak up akan hal itu begitu. Bukan hanya Osi sebenarnya gitu, saya juga pernah seperti itu begitu, malahan dengan kasus yang berbeda begitu, kekerasan berbasis gender online. Nah ini kan sebenarnya kalau kita punya ruang untuk diskusi, kita lebih tahu bagaimana cara menyikapinya begitu. Nah kembali kalau berbicara tentang perempuan, mungkin saya mendefinisikan perempuan itu adalah sebagai seseorang yang sangat dimuliakan atau seseorang yang sangat dihormati. Nah itu tapi bagaimana perempuan mampu menghormati dirinya sendiri, bagaimana men-treat dirinya sendiri agar bisa dihormati juga oleh orang lain. Nah kalau berbicara tentang perempuan hari ini teman-teman, terlepas lah ya dari segala isu dan segala macam, tapi saya cukup apresiasi untuk perempuan, bagaimana prestasi-prestasi perempuan, bagaimana sayap lebarnya perempuan hingga hari ini. Contohnya kalau kita bisa ambil dunia pendidikan, banyak sekarang itu di akademisi itu kursi-kursi diisi oleh aktivis-aktivis muda, dosen-dosen muda, dan bahkan juga banyak di berbagai kampus ya, bahkan malah rektornya juga perempuan begitu. Artinya isu-isu bagaimana perempuan dulunya tidak bisa mengenyam pendidikan, saya pikir itu udah selesai ya
Bahkan sampai hari ini mau kita S2, S3, bahkan profesor itu udah terbuka luas. Kalau itu dari dunia pendidikan, contohnya dari entrepreneur juga banyak perempuan-perempuan hari ini yang udah terjun ya. Bahkan kalau kita bicara entrepreneur itu malah ini perempuan yang paling giat nih kan bicara usaha begitu, baik itu di dunia politik ataupun dalam pengambil kebijakan legislatif itu kursi-kursi udah diduduki oleh perempuan. Nah itu mungkin kalau bicara apresiasi ya, karena tadi kita udah banyak banget bicara tentang bagaimana nih perempuan-perempuan hari ini begitu kan. Nah tapi benar sih teman-teman semua, di samping itu saya juga percaya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, benar itu tadi disijunjung ya sih ya. Jadi yang paling marak sekarang ini adalah kasus ini ayah mencabuli seorang anaknya sendiri, ayah menghamili anaknya sendiri. Itu udah terjadi di Sijunjung, di Bukit Tinggi, dan kemarin juga ada di Kota Padang, dan di luar sana sudah banyak. Ini sebenarnya ada apa nih? Kok kasus kekerasan seksual ini bahkan tidak terjadi oleh pihak eksternal, tapi malah di internalnya, malah di family-nya gitu. Ini ada apa begitu gitu? Apakah perempuan tidak punya ruang aman atau bagaimana? Ini kan patut dipertanyakan juga ini kasus-kasus yang terjadi hari ini. Makanya kembali lagi teman-teman, saya percaya bahwa ketika perempuan mampu menghormati dirinya, memberi pagar diri, bagaimana meng-treat ke orang lain bahwa kita harus dihormati, itu menurut saya solusi dari berbagai macam kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual ataupun isu-isu gender lainnya begitu. Nah itu mungkin menurut pandangan saya bagaimana kondisi perempuan hari ini. Terima kasih Kak Gita. Berarti dapat ya Kak, bukan hanya ada dampak negatif dari objek ataupun topik utama dari perempuan itu sendiri, patut kita apresiasi juga nih ya kan, walaupun banyak isu-isu yang terkini berkaitan tentang perempuan lagi gitu ya kan. Nah, tapi patut kita apresiasi bahwasanya perempuan itu adalah multi talent gitu ya kan. Mau dia itu di entrepreneur, baik itu di akademisinya, baik itu di dalam ruang lingkup apapun itu, dia udah sangat luar biasa. Gak melupakan yang namanya juga peran domestik tadi dia kan. Di ranah publiknya dia itu luar biasa juga gitu. Mungkin terima kasih Kak Gita atas penjabarannya. Nah, kalau untuk Kak Maria gimana nih? Kalau dari saya sedikit memprihatinkan, apalagi posisi kita sebagai perempuan kan. Jadi untuk saat ini masih ada rasa dendam saya itu satu kata untuk perempuan yang terbawa sejak dulu hingga sekarang. Bagi kaum wanita itu selalu dikasih wallpaper itu wanita itu lemah. Kita terima enggak? Tapi di dunia kenyataan realnya itu wanita itu ternyata hebat juga. Seperti bisa saya simpulkan tadi dari Kak Tessa, katanya wanita itu multi talent. Ya memang wanita itu multi talent. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan? Hanya beda kelamin aja sama yang cowok ya. Cewek bisa kok dia melakukan segala pekerjaan tuh bisa. Mencari jadi kepala keluarga bisa. Cowok mereka hanya didasari bahwa mereka tuh akan jadi kepala keluarga. Mereka nggak bisa ngurusin anak. Nggak bisa, itu tugas perempuan tuh. Sementara perempuan, ada loh perempuan yang sudah menjadi presiden. Apakah masih bisa dikatakan wanita itu lemah? Seharusnya bahasa seperti itu, kata itu dihilangkan. Ya. Karena itu menjadi pemegang teguh untuk laki-laki, bahwa mereka merasa bahwa wanita ini kan lemah. Jadi gampanglah kita goda. Terjadilah pelecehan seksual di mana-mana, pemerkosaan terhadap ibu sendiri, terhadap anak wanitanya sendiri. Sebenarnya wanita ini di mana? Di bawah telapak kaki laki-laki. Seharusnya wanita ini dimuliakan. Apalagi dari dasar kodratnya sudah dikatakan bahwa wanita ini lemah. Menggelunjaklah para laki-laki. Wanita ini kan lemah, jadi gampanglah kita goda. Jadi di mana-mana mata masyarakat nyatanya itu selalu ada pelecehan. Pasti yang digosipin perempuan. Yang digosipin itu, sementara yang mereka gosipkan itu perempuan. Bukannya mau mencari solusi, mau merunding bagaimana. Astaga, kok kayak gini kali kaum perempuan. Kok bisa bapaknya ngawinin anak perempuannya. Memalukan sebenarnya, teman-teman. Saya salah satu orang yang sangat prihatin seperti tadi Kak Gita. Katanya suka memotivasi ya. Untuk teman-teman misalnya lewat statusnya,
kadang ada yang bilang orang yang perempuan nih statusnya galau-galau, kan jarang kita lihat cowok nih bikin status. Mereka tuh ya cowok nih kalau mau dibilang abstrak juga enggak, mereka lebih ke relax aja, kayak gini lah hidup gue. Nanti ujung-ujungnya juga kalau mau dibilang memalukan juga sih cowok ya. Betul sih. Mereka melecehkan perempuan dengan status iya, dengan pegangan wanita itu lemah. Mereka merasa bahwa dia kuat. Terus wanita, kita sangat teman-teman, prihatin sekali dengan wanita. Apa sih yang membuat mereka tuh cepat sekali menerima godaan dari laki-laki? Karena kalau dari kami dari NTT selalu bilang cowok tuh mulut manis. Ya. Iya, Mulut manis ya. karena kadang Dari mereka NTT loh Flores ya. mereka ngomong itu tanpa mereka sadari, kembali lagi kita ya, wanita itu lemah. Pasti mereka iya aja nih, kita tidurin aja. Banyak kok pemerkosaan di Indonesia ini, banyak sekali. Karena mungkin kurang kepedulian dari orang tua. Terkadang wanita ini karena stres, tekanan, jadi mereka lari ke sana. Ya udahlah, pasrah aja lah, hidupku kayak gini aja lah. Siapalah yang mau datang kawinin aku, kawinin aja lah. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu. Cowok tuh lihat perempuan lemah, mereka suka gitu. Suka ya sama Iya, dia ya. mereka suka. Tapi itu yang kembali lagi topik yang dibahas, perempuan di mana-mana kita lihat di sosmed, wanita ini dikeginiin sama ayahnya, dibeginiin sama saudara laki-lakinya, diginiin, dipukul, pokoknya dianiaya. Wanita ini selalu jadi korban, jadi topik di mana-mana. Kemudian multi talent juga wanita, dibilang lemah juga wanita. Jadi laki-laki ini selalu dibilang ya, paling kuat lah, apapun itu kita pasti mengharapkan pasti cowok kayak gini. Sama juga dari saya pribadi, keluarga tuh sangat memprihatinkan sekali, apalagi memasuki ikut kegiatan-kegiatan yang sampai larut malam. Kadang keluarga tuh bilang, keluar aja lah kamu, gak usah kamu ikut kegiatan itu lagi, gak usah kamu ikut organisasi itu lagi, kamu anak perempuan. Jadi bisa lah kita lihat kan, di mana-mana perempuan tuh selalu keluar malam, yang dikhawatirkan itu anak perempuan yang selalu jadi kekhawatiran orang tua. Kalau cowok mah nggak apa-apa, dia kan cowok, Mau sebenarnya pulang apa subuh perbedaannya? nggak apa-apa lah ya. Hakikat kita Atau manusia. nggak pulang-pulang sama sekali. Iya, mau nggak pulang mereka pulang sampai besok, tidur mereka di luar rumah, nggak khawatir orang tua. Bayangkan ini perempuan, gak boleh kamu pulang lewat dari jam 9 malam ya, awas kamu pulang lewat dari jam 9 malam, udah ditekan. Ya itulah makanya itu, karena mungkin orang tua juga merasa bahwa ini anak gadis saya loh, harus dijaga. Apalagi sekarang maraknya di luar tuh pemerkosaan, begini, dilecehkan. Wanita ini apa sih yang nggak bisa, sampai yang negatif aja udah dirasakan perempuan, apa sih yang nggak bisa. Padahal wanita ini apapun karirnya, balik lagi dia ke dapur, balik lagi dia ngurus anak. Wanita ini hebat kalau dari saya. Hilangkan hal-hal yang mengatakan bahwa wanita itu lemah. Terus satu impian saya untuk mungkin kita dari berbeda kepercayaan, jangan kita jadikan itu jadi tolak ukur bahwa Perbedaan. karena kita berbeda agama, biarlah dia yang dilecehkan itu kan Katolik, dia yang dilecehkan itu Muslim. Ngapain kita bahas-bahas, memalukan. Kok bisa ya Katolik kayak gitu, kok bisa ya Muslim kayak gitu, kok bisa ya yang dari suku itu bisa ya kayak gitu. Sebenarnya tidak boleh. Dari forum ini saya berharap untuk teman-teman semua, untuk OKP yang sekarang kita membahas topik yang sangat bagus itu, harapan saya bisalah kita ke depan ini kita tekankan lagi, kita jaga kodrat kita sebagai wanita, bahwa wanita ini bukan lemah, wanita ini kuat loh, multi talent. Jadi patutlah dia dimuliakan, dihargai ya, bahwa surga ada di telapak kaki ibu.
Terima kasih. Jadi yang nggak macem-macem kalian ya, kaum Adam kalian itu masih Nggak mungkin ini itu loh. kan cowok, Ibu kalian enggak. perempuan loh gitu ya kan, ibu kalian Iya. perempuan loh. Ibu kita gitu ya perempuan kan. loh. Yang cowok juga harus sadar diri loh. Dia Sadar diri loh, gitu ya, sadar diri gitu ya kan. Iya, sadar diri ya kalian Emang kayak semua gitu ya. cowok tuh nggak ada rahim. Jadi dia harus bersyukur loh, jaga saudara perempuannya, Nah jaga betul sekali. jaga ibunya. Udah dia telanjangin anak orang, sama aja dia melanjangi anak orang, sama aja dia melanjangi saudara perempuannya. Iya, harus SD sadar diri ya. Harus Begitu. SD ya guys. Sebenarnya kewajiban laki-laki ini sangat besar menjaga wanita, sebab mereka tuh berasal dari wanita. Nggak mungkin cowok tuh bisa hamil ya, itu aja. Mungkin kalau mana tahu ada kan operasi atau apa ya. Perempuan multi talent ya. Ya. Sekian dan terima kasih, semangat ya para wanita. Terima kasih Kak Maria, luar biasa ya paparan dari Kak Maria ini gitu ya.